Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1022 udah rilis kemarin malam di Manga Plus. Ya untungnya chapter yang sekarang nggak ngaret kayak sebelumnya. Makanya konten paling fast update-nya ini bisa langsung dikerjain. So tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo enjoy React 1022, oke? Let's go. Judul chapter 1022 versi Manga Plus, kemunculan para bintang utama. Ya udah jelas para bintang di sini ngerujuk ke Zoro sama Sanji yang momennya cukup jadi sorotan di lantai pertunjukan. Lalu lanjut ke cover judul yang memperlihatkan seekor katak sedang bermain petak umpet sama suku Tontata. Lucunya petak umpetnya gak kayak kita yang biasa main di jalanan terus sembunyi di rumah orang. Soalnya Leo dan kawan-kawan main petak umpet di Taman Bunga Hydrangea. Jadi gak mungkin lagi enak-enak ngumpet tiba-tiba diomelin emak-emak. Anyway, cover kali ini masihlah requestan dari seorang fans. Jadi seperti biasa masih gak ada informasi tersembunyi di covernya. And now, ke menu utamanya. Chapter ini dimulai dengan memberikan sebuah informasi tentang perbandingan kekuatan yang udah jauh menyusut di kedua belah pihak. Yang awalnya di pihak aliansi pembebasan Wano Kuni ada 5.400 orang, sementara dari pihak Beast Pirates 30.000 orang. Sekarang perhitungannya sudah jauh berkurang berkat pertempuran sengit dan strategi Kibidango. Kalau kita hitung secara kasar, awalnya dari pihak aliansi Wano Kuni, satu orangnya aja butuh ngalahin sekitar 5 atau 6 orang dari pihak Kaido. Tapi yang namanya perang nggak bisa pakai hitung-hitungan seperti itu kan? Karena banyak sekali hal yang mempengaruhi jalannya perang dan akan berpengaruh juga ke hasil dari peperangan. Buktinya aja meski awalnya tidak diuntungkan, namun sekarang aliansi pembebasan Wano Kuni sedang memimpin jalannya perang setelah berhasil mengalahkan seluruh Tobiropo, kayak yang diperlihatkan di momen selanjutnya di mana tempat kekalahan para Tobiropo diperlihatkan. Tapi yang bikin agak penasaran, apakah situasinya bakal tetap seperti sekarang atau bakal mulai muncul para kru dari bajak laut Big Mom yang bisa aja jadi ngeganggu jalannya perang yang udah mulai bisa dikendaliin oleh pihak aliansi pembebasan Wano Kuni. Terus jangan lupa juga ya, masih ada CP0 yang emang katanya gak bakal bergerak dulu sih, tapi gak tahu kan kedepannya bakal kayak gimana. Satu hal yang pasti, kayaknya perang di Onigashima udah memasuki tahap puncak, jadi tinggal sedikit lagi momen pertarungan epic bakal bisa kita lihat. Walau Mr. K sadar, puncak yang sebenarnya kalau melihat versi dunia nyata, bakalan lama sih. Next, pindah momen memperlihatkan wajah 3 anggota Tobiropo, Sasaki, Wuzwu, dan Black Maria yang dinyatakan udah kalah. Well, kenapa cuma 3 Tobiropo yang diperlihatkan? Ya soalnya sebelumnya Pegwan sama Ulti udah diumumin kekalahannya oleh Bawang, jadi tinggal tersisa 3 Tobiropo aja yang baru banget kalah. Sedangkan di momen lainnya, Pulau Onigashima juga diperkirakan cuma butuh waktu 15 menit lagi buat sampai ke Ibu Kota Bunga. Wah, kalau emang beneran nih pulau sampai di Ibu Kota Bunga, bisa-bisa Ibu Kota Bunga bener-bener jadi festival darah. Soalnya Ibu Kota Bunga lagi dipenuhi sama banyak banget orang yang lagi ngerayain festival api. Sementara itu, Our Bakasencho juga diperlihatkan udah selesai makan plus istirahatnya pun udah selesai juga. Jadi Luffy udah ready buat final fight sama Kaido. Ya tinggal kita tunggu aja apakah Luffy ke atas Pulau Onigashima jadi bareng sama Naga Momo versi New supaya bisa ketemu lagi sama Kaido. Next, momen pun pindah dulu ke lantai 3 bagian dalam kastil yang memperlihatkan pertarungan antara Raizo dan Fukurokuju. Nah, gara-gara momen ini, di otak Mr. K tiba-tiba kepikiran, aku ini salah baca manga atau enggak? Abisnya tangan dari Raizo sama Fukurokuju ya, waktu lagi ngeluarin jurusnya malah ngingetin sama serial Naruto. Wes, fokus lagi sama pertarungannya dah. Dimana di tengah-tengah pertarungan tersebut, Raizo sempat nanyain ke Fukurokuju alasan kenapa dia setia ke Orochi. Sambil nanya nih ya, Raizo juga ngegunain jurus Ninpo, Clone Jutsu yang ngasilin beberapa bayangan buat nyerang Fukurokuju. Sementara itu Fukurokuju yang ngelihat Raizo pakai jurus bayangan, langsung nyiapin jurus Ninpo, Earlobe Cracker, dimana kedua daun telinga miliknya terlihat bisa memanjang. Nah, sambil bersiap-siap menyerang, Fukurokuju juga ngejawab pertanyaan dari Raizo sebelumnya dengan jawaban kalau dia hanya melakukan kewajibannya saja. Bagi Fukurokuju, Oniwa Bansu memang memiliki kewajiban untuk selalu setia mengabdi kepada Shogun. Jadi mau siapa dan kayak gimana kelakuan Shogunnya, dia hanyalah pasukan yang dibuat untuk setia dan selalu berada di sisi Shogun. Makanya bagi Fukurokuju yang aneh adalah Raizo yang entah menunjukkan kesetiaannya kepada siapa. Soalnya buat Fukurokuju, Raizo hanyalah mengabdi kepada seorang hantu. Omongan dari Fukurokuju tersebut sukses memancing amarah dari Raizo, sehingga Raizo yang sedang menggunakan jurus bayangan malah jadi kepancing untuk berbicara, yang mana secara gak langsung ya ngasih tahu di mana letak tubuh asli Raizo. Fukurokuju pun yang menyadari letak tubuh asli Raizo pun langsung melancarkan serangan dengan daun telinganya dan berhasil memukul mundur Raizo sekaligus ngilangin bayangan yang udah dibuatnya.
Nah, setelah serangan itu ya, Fukurokuju langsung lanjut komentar kalau Raizo sebenarnya gak layak jadi seorang ninja. Bagi Fukurokuju, seorang ninja tidak boleh selalu melibatkan hati dan perasaannya. Jadi, mau sejago apapun ninjutsu milik Raizo, bagi Fukurokuju, Raizo gak mampu menjadi seorang ninja sejati. Oh, mendengar perkataan itu, Raizo sendiri sebenarnya tidak membantah. Dia mengakui kalau dia bergerak berdasarkan perasaan kepada tuannya. Makanya, hal itu jugalah yang dia jadikan alasan untuk tidak boleh berhenti dan menyerah. Semua dia lakukan demi mewujudkan impian dari Kozuki Oden. Raizo pun juga mengakui kalau dirinya dan para Akaze lainnya hidup gentayangan seperti layaknya arwah penasaran karena bagi mereka semua sebenarnya mereka sudah mati bersama Tuan Oden 20 tahun yang lalu. Mereka sekarang tetap hidup karena mewarisi impian dari tuannya dan semua Akaze juga bergerak karena perasaan dan ikatan tersebut. Makanya meski harus mati pun Raizo berkata, mulai hari ini malam penderitaan di bawah Orochi dan Kaido akan berakhir karena esok hari cahaya mentari akan menerangi Wano Kuni dengan Momonosuke sebagai shogunnya. Waduh, lagi-lagi perumpamaan malam dan pagi dibahas di sini, atau simpelnya bulan dan matahari. Next, momen pun sedikit berpindah di bagian lain lantai 3, di mana pertarungan Killer dan Hawkins nampaknya mulai memanas. Hawkins berkata kalau nyawa yang dia miliki sudahlah tidak banyak. Well, setelah mendengar perkataan itu, Killer pun nampaknya merasa di atas angin untuk memenangkan pertarungan, sehingga dia kembali mengambil inisiatif untuk menyerang. Sayangnya, saat serangan Killer sukses mengenai Hawkins, tiba-tiba saja Hawkins berkata, meski nyawa yang kumiliki sudah tidak banyak, namun sebaiknya kau pertimbangkan terlebih dahulu nyawa siapa yang kumiliki. Oh, mendengar hal itu, Killer pun mulai menyadari jika ada sesuatu yang terasa aneh. Sedangkan di momen selanjutnya kita diperlihatkan momen Kid yang merasakan sakit tiba-tiba di tengah pertarungannya melawan Big Mom. Rasa sakit yang Kid rasakan pun sama seperti layaknya serangan yang dilancarkan oleh Killer. Back to Killer dan Hawkins, si dukun santet sendiri mengkonfirmasi kalau nyawa yang melindunginya adalah nyawa milik Eustace Kid. Banyak pertanyaan tiba-tiba muncul sejak Mr. Kid tahu momen ini di versi spoilernya. Mulai dari gimana caranya Hawkins bisa bikin Kid jadi tumbalnya, sampai sejak kapan Kid jadi tumbal milik Hawkins. Di pikiran kebayang, besar kemungkinan Hawkins ngegunain kemampuannya waktu Kid gak sadar setelah kalah bertarung sama Kaido. Tapi masih tetap aja sih jadi teka-teki tentang cara penggunaan kemampuan milik Hawkins itu gimana sih? Apakah ada suatu syarat agar kemampuannya bisa aktif atau caranya sebenarnya cukup mudah? Ya, yang pasti kita harus nunggu konfirmasi dari Oda Sensei mengenai detail kemampuan dari Hawkins. Terus untuk pertarungannya sendiri, pasti banyak dari kalian yang langsung berpikir kalau Killer punya sedikit kesempatan dengan memotong tangan kiri Hawkins. Secara tangan kiri Kid udah gak ada, jadi gak bakal berdampak apa-apa ke tubuhnya. Namun guys, meski itu dilakukan, tapi tetap aja gak nyelesain apa-apa. Seperti yang kita tahu, boneka jerami yang jadi simbol nyawa milik orang lain di tubuh milik Hawkins ya, baru bakal hilang kalau orang tersebut udah mati. Nah, jadi Killer tetap aja gak bisa ngalahin Hawkins, meski dia bisa ngilangin tangan kiri si dukun santet. Malahan, Mr. K penasaran apakah Law nantinya bakalan kepikiran suatu ide gila untuk nyelamatin Eustace Kid. Karena hanya Law yang ada di pikiran Mr. K bisa nyelamatin Kid dari kekuatan buah iblis Hawkins. Secara Law adalah dokter, Law punya opi-opinomi. Lebih jelasnya, aku jelaskan di 3 endah masalah Law bisa nyelamatin Kid. Next, momen pun pindah lagi ke lantai pertunjukan yang memperlihatkan King dan Queen yang berada di tengah-tengah kobaran api dan sedang mengalahkan para anak buah Kaido yang berkhianat. Di momen itu juga diperlihatkan sedikit tentang kondisi Marco yang sudah sangat kelelahan karena harus menahan King dan Queen seorang diri. Sementara itu, Sanji juga punya nasib yang sama kayak Marco karena dia sempat menahan Queen dan King seorang diri ya. Namun Sanji juga mengakui kalau menahan Queen dan King secara bersamaan sangatlah merepotkan. Di momen itu juga dijelaskan kalau Queen dan King nampaknya sedang mencari Zoro karena mereka sadar kalau Zoro sedang diobati dan kalau pengobatannya berhasil nantinya malah akan menyulitkan Beast Pirates. Makanya King menyuruh para anak buahnya untuk menghabisi Zoro sekarang juga. Sementara itu, Sanji yang diberitahu informasi kalau Queen dan King mengincar Zoro langsung menyuruh Chopper dan Miyagi untuk membawa Zoro pergi jika saja pengobatan yang sudah mereka berikan gagal bekerja. Namun di sini dijelasin kalau obatnya sebenarnya udah dikasih ke Zoro, tapi karena kondisi badannya sangat buruk, makanya butuh waktu cukup lama sampai obat itu bekerja. Nah, setelah memberitahu Chopper apa yang harus mereka lakukan jika obatnya tidak bekerja, Sanji pun kembali bangkit dan maju menyerang Queen dengan tendangannya. Sayangnya, meski sedang disibukkan melawan Queen dan King, ternyata ada orang lain yaitu Perospero yang juga mengincar Sanji. Perospero terlihat sedang membidik Sanji agar panah permen miliknya tidak meleset saat akan menyerang. Beruntungnya Nekomamushi tiba di lantai pertunjukan di waktu yang sangat tepat pula dan langsung mencegah Perospero untuk melancarkan serangan dengan menampar Perospero. Perospero pun harus terlempar jauh berkat tamparan Nekomamushi. Momen balas dendam untuk kematian Pedro nih guys bakal mulai dihandle oleh Nekomamushi.
Sementara itu anak buah Kaido lainnya yang diperintahkan untuk membunuh Zoro akhirnya menemukan Zoro yang sedang dilindungi oleh beberapa samurai. King yang melihat hal tersebut pun langsung aja menyerang para samurai yang sedang melindungi Zoro. Beruntungnya serangan King masih bisa ditahan oleh Marco. Well, selain Marco menahan serangan jurus api King, Marco juga menanyakan tentang ras King yang kata Marco, King adalah salah satu ras yang termasuk ras spesial yang berasal dari atas Red Line. Di mana ras spesial ini punya kemampuan memanipulasi api sesuka hatinya tanpa mengandalkan kemampuan buah iblis. Pasti banyak pertanyaan yang tiba-tiba muncul di kepala kalian kan? Ya, Mr. K juga sama, tapi kita sama-sama tunggu aja dah gimana kelanjutan dari informasi tentang rasnya King yang akan dibongkar oleh Oda Sensei nantinya. And finally, chapter ini pun ditutup oleh momen yang sangat epic, seperti yang sudah ada pada judul chapter 1022, di mana para bintang utama dari perang Onigashima akhirnya muncul kembali. Zoro dengan Santoryu Rengoku Onigiri dan Sanji dengan Diabel Mountain Suit. Serangan dua bakaku culuk sukses menghantam King dan Queen. Lalu selesai melakukan double combo bersama, Zoro pun berkata kepada Sanji, "Hei alis keriting, kalau kita bisa memenangkan pertempuran ini." Belum beres Zoro ngomong, Sanji langsung memotong. "Ya, aku tahu, semakin jelas terlihat olehku sosok Luffy sebagai sang raja bajak laut." Wow, gila, epic banget kan penutupan dari chapter 1022. Belum lagi next week gak libur, jadi chapter 1023 bakal rilis seperti biasanya. Oke, gitu aja react One Piece 1022 nya ge. See you again next time. Adios di Caramelos, stay safe everyone, salam